Perkenalkan, nama saya Deborah Firsa Bangki, NIM 21012035, kelas 4B KBG. Di sini saya akan membahas tentang penelitian lapangan. Pentingnya melakukan penelitian. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa penelitian pada hakikatnya bertujuan untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan bisnis atau kebijakan organisasi. Namun, dilihat dari pentingnya peneliti, maka sekurang-kurangnya ada 4 sebab yang melatar belakangi mengapa penelitian itu perlu dilakukan. Yang pertama, ada kesadaran keterbatasan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan. Penelitian didasarkan atas kesadaran keterbatasan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan. Manusia tinggal di lingkungan masyarakat yang sangat luas. Dalam kehidupan yang sangat luas tersebut, banyak hal yang kita tidak ketahui, tidak jelas, tidak paham, sehingga menimbulkan kebingungan. Karena pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan manusia yang sangat terbatas, dibandingkan dengan lingkungannya yang begitu luas. Bahkan, ketidaktahuan, ketidakpahaman, dan ketidakjelasan terhadap sesuatu dalam kehidupannya seringkali menimbulkan kecemasan, rasa takut, dan rasa terancam. Kesadaran atas keterbatasan pengetahuan, pemahaman, dan atau kemampuan manusia dalam kehidupannya perlu diatasi agar manusia dapat menyesuaikan diri di lingkungan masyarakat. 2. Pemenuhan rasa ingin tahu. Penelitian dilakukan karena didorong oleh pemenuhan kebutuhan rasa ingin tahu. Penelitian dilakukan karena didorong atau dorongan atau naluri ingin mengetahui tentang sesuatu di luar dirinya. Pengetahuan dan pemahaman tentang sesuatu menimbulkan rasa ingin tahu baru yang lebih luas, lebih tinggi, lebih menyeluruh. Dorongan ingin tahu disalurkan untuk menambah dan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman. Contohnya, manusia selalu bertanya, apa itu? Bagaimana itu? Mengapa begitu? Dan sebagainya. Bagi kebanyakan orang, jawaban-jawaban sepintas dan sederhana mungkin sudah memberikan kepuasan, tetapi bagi orang-orang tertentu, para ilmuwan, peneliti, dan kemungkinan juga para pemimpin, dibutuhkan jawaban yang lebih mendalam, lebih rinci, dan lebih komprehensif. Halo semua, perkenalkan nama saya Frani Rory dengan NIM 21012047 kelas 4B KBG. Saat ini saya akan memaparkan makalah mengenai penelitian lapangan. Penelitian lapangan dalam kewirausahaan adalah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara langsung dari sumbernya, seperti melalui wawancara, observasi, dan kuesioner di lapangan. Penelitian lapangan ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat dan relevan tentang bisnis yang sedang dijalankan, serta menemukan masalah dan peluang yang dapat dijadikan acuan untuk mengembangkan bisnis tersebut. Langkah-langkah penelitian lapangan. Yang pertama, tentukan tujuan penelitian. Tentukan tujuan utama dari penelitian ini, apa yang ingin Anda pelajari atau temukan dari bisnis tersebut. Yang kedua, identifikasi populasi dan sampel penelitian. Identifikasi populasi atau kelompok target dari bisnis tersebut dan pilih sampel yang akan diteliti. Ketiga, kumpulkan data. Kumpulkan data dari berbagai sumber seperti wawancara dengan pemilik bisnis, karyawan, pelanggan, atau pesaing. Selain itu, Anda juga dapat melakukan observasi langsung pada bisnis yang sedang dijalankan. Keempat, analisis data. Analisis data yang telah Anda kumpulkan, gunakan teknik analisis yang tepat seperti analisis SWOT, analisis 5C, atau analisis Porter 5 Force. 5. Buat laporan penelitian. Buat laporan penelitian yang rapi dan jelas dengan menggunakan hasil analisis data yang telah dilakukan. Laporan harus mencakup kesimpulan dan rekomendasi untuk mengembangkan bisnis tersebut. Keenam, dalam melakukan penelitian lapangan, penting untuk memperhatikan etika dalam penelitian, seperti meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik bisnis,
menjaga kerahasiaan data, dan menggunakan data dengan bijak. Kesimpulannya, dengan demikianlah langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam penelitian di bidang kewirausahaan. Dengan melakukan penelitian ini, Anda dapat memperoleh informasi yang akurat dan relevan untuk mengembangkan bisnis yang lebih baik di masa depan. Thank you everybody. Perkenalkan, nama saya Mary Cecilia Morai dengan NIM 2101234 dari kelas 4B Konstruksi Bangunan dan Gedung. Saat ini saya akan mempresentasikan mengenai makalah entrepreneurship dengan topik penelitian lapangan. Nah, saat ini mari kita masuk dalam pembahasan. Penelitian lapangan merupakan salah satu kegiatan pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan ilmu mendalam akan literatur yang dipakai dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Penelitian lapangan biasa dilakukan untuk memutuskan ke arah mana penelitiannya berlandaskan konteks. Penelitian lapangan biasa dipersiapkan di luar ruangan. Nah, hal-hal yang dilakukan dalam penelitian lapangan. Ketika peneliti memainkan penelitian lapangan, telah tersedia sebanyak hal yang perlu dipersiapkan, yaitu yang pertama, mengamati perihal jadinya sehari-hari yang biasa atau tidak biasa dalam setting kehidupan sehari-hari. Yang kedua, terlibat langsung apakah orang yang diteliti. Yang ketiga, memperoleh sudut pandang orang yang diteliti sekaligus mempertahankan perspektif analitis orang luar. Selanjutnya, menggunakan beragam teknik dan keterampilan sosial secara luas. Selanjutnya, menghimpun data berwujud catatan rinci, bagan, peta maupun gambar untuk kepentingan deskripsi. Selanjutnya, memandang gejala dalam konteks sosial. Selanjutnya, mengembangkan empati dengan orang yang diteliti. Selanjutnya, memperhatikan aspek-aspek kebiasaan istiadat. Selanjutnya, tidak memaksakan sudut pandang sebagai orang luar. Dan yang terakhir, mampu mengatasi stres, ketidakpastian, dan masalah-masalah etis. Selanjutnya ada langkah-langkah penelitian lapangan. Untuk sampai kesuksesan dalam penelitian lapangan, seorang peneliti perlu untuk mengembangkan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, persiapan, mengkaji bahan pustaka, dan meluaskan fokus perhatian. Selanjutnya, memilih lokasi lapangan dan memperoleh akses untuk masuk dalam lokasi tersebut. Selanjutnya, memulai di tempat penelitian dan menjalin hubungan sosial dengan orang yang diteliti. Selanjutnya, memiliki peran sosial. Selanjutnya, mengumpulkan data di lapangan. Selanjutnya, menganalisis data, mengembangkan dan mengevaluasi hipotesa kerja. Selanjutnya, memfokuskan pada aspek-aspek khusus dari setting yang diteliti dan memainkan pengambilan sampel secara teoritis. Selanjutnya, memainkan wawancara. Dan yang terakhir, meninggalkan lokasi, menempatkan analisis, dan menulis laporan penelitian lapangan. Selanjutnya, ada jenis-jenis catatan lapangan. Yang pertama ada jotted notes. Notes merupakan catatan yang diproduksi di tempat penelitian. Catatan ini diringkas dan hanya telah tersedia pokoknya kata-kata yang dapat mengingatkan memori di tempat perihal jadinya. Selanjutnya ada catatan pengamatan langsung atau direct observation notes. Merupakan catatan yang diproduksi langsung setelah peneliti meninggalkan tempat perihal jadinya. Catatan ini disusun secara kronologis, berlandaskan tempat, waktu, dan urutan perihal jadinya. Yang ketiga ada catatan interpretasi peneliti. Telah tersedia pokoknya interpretasi dari peneliti mengenai suatu perihal jadinya tertentu. Yang selanjutnya ada catatan analitis, yaitu menuliskan taktik, rencana, keputusan prosedural, serta kritik pribadi mengenai keputusan yang diambilnya sendiri. Selanjutnya ada catatan pribadi, yaitu tersedianya
pokok catatan pribadi, peneliti mengenai segala hal yang peneliti rasakan dalam mengadakan penelitian. Selanjutnya, peta dan diagram menggambarkan situasi di tempat perihal jadinya dan memudahkan pembaca untuk memahaminya. Selanjutnya ada rekaman video dan suara. Rekaman video dan suara ini sangat menolong peneliti untuk mengingat kembali suatu perihal yang terjadi dan percakapan ketika tahap pengumpulan data. Yang terakhir ada catatan wawancara. Nah, catatan wawancara ini telah tersedia, pokoknya catatan yang menerangkan kapan, siapa, bagaimana, dan pokok dari pokok-pokok wawancara yang dibahas. Nah, demikianlah kita telah membahas mengenai penelitian lapangan. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rangga Pratama Badjo dari kelas 4B KBG. Saya akan mempresentasikan tentang penelitian lapangan. Baik, penelitian lapangan merupakan salah satu kegiatan pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan ilmu mendalam akan literatur yang dipakai dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Penelitian lapangan bisa dilakukan untuk memutuskan ke arah mana penelitiannya berlandaskan konteks. Penelitian lapangan bisa dipersiapkan di luar ruangan. Hal-hal yang dilakukan dalam penelitian lapangan ketika peneliti memainkan penelitian lapangan telah tersedia sebanyak hal yang dipersiapkan. Yang pertama, mengamati perihal jadinya sehari-hari yang bisa atau tidak bisa dalam setting kehidupan sehari-hari. Yang kedua, terlihat langsung apakah orang yang diteliti. Yang ketiga, memperoleh sudut pandangan orang yang diteliti, sekaligus mempertahankan perspektif analitis orang luar. Yang keempat, menggunakan beragam teknik dan keterampilan sosial secara luas. Yang kelima, memandang gejala dalam konteks sosial. Keenam, mengembangkan empati dengan orang yang diteliti. Ketujuh, memperlihatkan aspek-aspek kebiasaan istiadat. Yang kedelapan, tidak memaksakan sudut pandang sebagai orang luar. Yang kesembilan, mampu mengatasi stres, ketidakpastian dalam masalah-masalah etis. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Sofyan Ketiandago, kelas 4B KBG dengan NIM 21012058. Baiklah, saat ini saya akan mempresentasikan sebuah makalah dengan judul Penelitian Lapangan. Penelitian lapangan dalam kewirausahaan adalah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara langsung dari sumber dayanya, seperti melalui wawancara, observasi, dan kuesioner di lapangan. Penelitian lapangan ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat dan relevan tentang bisnis yang sedang dijalankan, serta menemukan masalah dan peluang yang dapat dijadikan acuan untuk mengembangkan bisnis tersebut. Langkah-langkah penelitian lapangan. Yang pertama, tentukan tujuan penelitian. Tentukan tujuan utama dari penelitian ini. Apa yang ingin Anda pelajari atau temukan dari bisnis tersebut. Yang kedua, identifikasi populasi dan sampel penelitian. Identifikasi populasi atau kelompok target dari bisnis tersebut dan pilih sampel yang akan diteliti. Yang ketiga, kumpulkan data. Kumpulkan data dari berbagai sumber seperti wawancara dengan pemilik bisnis, karyawan, pelanggan, atau pesaing. Selain itu, Anda juga dapat melakukan observasi langsung pada bisnis yang sedang dijalankan. Yang keempat, analisis data. Analisis data yang telah Anda kumpulkan, gunakan teknik analisis yang tepat seperti analisis SWOT, analisis 5C, atau analisis Porter 5 Force. Yang kelima, buat
laporan penelitian. Buat laporan penelitian yang rapi dan jelas dengan menggunakan hasil analisis data yang telah dilakukan. Laporan harus mencakup kesimpulan dan rekomendasi untuk mengembangkan bisnis tersebut. Yang terakhir, dalam melakukan penelitian lapangan, penting untuk memperhatikan etika dan penelitian, seperti meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik bisnis, menjaga kerahasiaan data, dan menggunakan data dengan bijak. Kesimpulannya, demikianlah langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam penelitian lapangan di bidang kewirausahaan. Dengan melakukan penelitian ini, Anda dapat memperoleh informasi yang akurat dan relevan untuk mengembang bisnis yang lebih baik di masa depan. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yunus Jordi Talingkera. Sekarang saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Penelitian Lapangan. Bab 1A, Penelitian Lapangan. Pada umumnya, metode field research diterapkan oleh peneliti antropologi. Menurut Bronislaw Malinowski, penelitian sosial harus berinteraksi langsung dan hidup bersama masyarakat pribumi, mempelajari adat istiadat, kepercayaan, serta proses sosialnya. Penelitian kualitatif yang dimaksud disebut memiliki serangkaian metode antara lain: yang pertama biografi, kedua etnografi, yang ketiga studi fenomenologi, yang keempat studi kasus, yang kelima interaksi simbolik, dan yang keenam ground research, yang ketujuh penelitian tindakan, yang kedelapan naratif. Berdasarkan metode penelitian lapangan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian lapangan memiliki karakteristik antara lain: 1. Peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung suatu penelitian sehingga betul-betul memahami dan menggambarkan interaksi sekelompok orang atau budaya tertentu. Kedua, menggunakan berbagai sumber informasi dalam pengumpulan data. Yang ketiga, mengkaji terhadap cara manusia memperlakukan benda-benda dan hal-hal di sekitar. Yang keempat, objek dan peristiwa dilihat dalam perspektif manusia itu sendiri. Yang kelima, menekankan pentingnya simbol dan proses yang terjadi dalam interaksi sebagai sesuatu yang mendasar untuk memahami perilaku manusia. Sekian, terima kasih. Bab 3, kesimpulan. Penelitian lapangan merupakan metodologi dalam lingkup kajian penelitian kualitatif. Setiap metode pasti memiliki kekurangan dan keterbatasan. Dengan menggabungkan dua metode, diharapkan bisa muncul dalam satu metode dapat menetralisir atau menghilangkan bias-bias melalui metode penelitian lapangan, dan teks diharapkan dapat menjawab permasalahan tentang suatu fenomena secara kompleks. Sekian dan terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Aprilia Atmaja dengan NIM 210122041, kelas 4B Konstruksi Bangunan Gedung. Pada saat ini saya akan mempresentasikan materi tentang penelitian lapangan. Dalam dunia pendidikan, terutama pada perguruan tinggi, pemahaman terhadap metode penelitian menjadi penting. Kesadaran akan pentingnya memahami metodologi penelitian menjadikan bidang ilmu ini semakin banyak diminati. Hal ini sering dengan semakin kompleksnya masalah di dalam kehidupan bisnis dan manajemen. Metodologi penelitian sering dibutuhkan dalam rangka pengambilan keputusan untuk menetapkan strategi maupun kebijakan bisnis. Oleh karena itu, keputusan penting yang memerlukan tingkat kehati-hatian yang tinggi menuntut pemahaman tentang metodologi penelitian yang baik pula. Penelitian atau research berasal dari kata re dan to search, yang berarti mencari kembali. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian adalah suatu proses yang berbentuk siklus yang tersusun berkesinambungan tanpa batas. Ilmiah berarti kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan. Di antaranya, yang pertama rasional. Penyelidikan ilmiah adalah suatu yang masuk akal dan terjangkau oleh penalaran manusia. Yang kedua, empiris. Menggunakan cara-cara tertentu yang dapat diamati oleh orang lain dengan menggunakan panca indera mereka. Yang berikutnya adalah sistematis.
menggunakan proses dengan langkah-langkah logis. Penelitian non-ilmiah tidak memiliki kelengkapan unsur-unsur seperti pada penelitian ilmiah di atas. Penelitian yang tidak ilmiah umumnya tidak menggunakan penalaran atau logika akal, tetapi menggunakan prinsip kebetulan, coba-coba, spekulasi. Sebuah kegiatan dapat disebut penelitian bila memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, ada hal yang ingin diselidiki atau something to be inquired to examine. Termasuk dalam hal ini adalah problem atau masalah yang ingin dipecahkan, hipotesa yang ingin dibuktikan, dan sesuatu yang ingin dicari jawabannya. Yang kedua, untuk mendapatkan hasil yang diinginkan atau dapat berupa pemecahan, problema, pembuktian kebenaran hipotesa atas jawaban pertanyaan. Diperlukan cara atau metode tertentu serta dibutuhkan kesadaran dan ketelitian dalam melakukan penyelidikan. Yang ketiga, hasil penyelidikan berupa fakta atau ketentuan atau kaidah atau hukum. Dilihat dari kepentingan peneliti, maka sekurang-kurangnya ada 4 sebab yang melatar belakangi mengapa penelitian itu perlu dilakukan, yaitu kesadaran keterbatasan, pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan, pemenuhan rasa ingin tahu, pemecahan masalah, pemenuhan pengembangan diri. Penelitian juga diarahkan untuk mencapai 5 sasaran berikut. Usaha memberikan suatu catatan atau laporan dari data statistik, berusaha mencari jawaban atas pertanyaan mengenai siapa, apa, bila mana, di mana, dan bagaimana, berusaha menjelaskan fenomena-fenomena dengan menggunakan teori atau hipotesis untuk menjelaskan kekuatan yang menyebabkan suatu fenomena tertentu terjadi. Berusaha meramalkan atau prediksi nilai saat ini yang akan datang dari suatu fenomena. Usaha pengendalian terhadap fenomena setelah peneliti menjelaskan dan memprediksi fenomena tersebut. Sekian pemaparan presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Harap kritikan dan saran dari teman-teman sekalian. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Angel Mangatore dari kelas 4 BKBG dengan NIM 21012065. Sekarang saya akan mempresentasikan makalah dengan judul penelitian lapangan. Yang pertama yaitu penelitian lapangan atau field research. Metode ini diperkenalkan di kancah akademik pada paruh kedua abad 19. Pada umumnya metode ini diterapkan oleh peneliti antropologi. Menurut Bronisław Malinowski, peneliti sosial harus berinteraksi langsung dan hidup bersama masyarakat pribumi, mempelajari adat istiadat, kepercayaan, serta proses sosialnya. Creswell dalam Goni dan Fauzan 2014 menyatakan bahwa penelitian kualitatif dilakukan oleh orang-orang atau peneliti yang berkomitmen terhadap waktu yang lama di lapangan. Peneliti menghabiskan waktu berjam-jam di lapangan, mengumpulkan data yang banyak, menghadapi isu-isu lapangan untuk mencoba mencapai akses, hubungan dan perspektif orang dalam atau insider. Observasi partisipatif atau observasi partisipan merupakan teknik pengumpulan data yang paling lazim dipakai dalam penelitian kualitatif, termasuk penelitian lapangan, karena fokus penelitian kualitatif adalah pemahaman dan kemampuannya dalam membuat makna atas atau suatu kejadian atau fenomena pada situasi yang tampak. Berdasarkan metode penelitian lapangan, di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian lapangan memiliki karakteristik antara lain. Yang pertama, peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam suatu penelitian sehingga betul-betul memahami dan menggambarkan interaksi sekelompok orang atau budaya tertentu. Yang kedua, menggunakan berbagai sumber informasi dalam pengumpulan datanya untuk memberikan gambaran secara terinci dan mendalam tentang respon dari suatu peristiwa. Yang ketiga, mengkaji terhadap cara manusia memperlakukan benda-benda dan hal-hal di sekitar melalui indera-inderanya. Yang keempat, objek dan peristiwa dilihat dalam perspektif manusia itu sendiri, karena setiap manusia mempunyai interpretasi berbeda atas pengalaman hidupnya masing-masing. Dan yang terakhir, menekankan pentingnya simbol dan proses yang terjadi dalam
interaksi sebagai suatu yang mendasar untuk memahami perilaku manusia. Perkenalkan, nama saya Messi Langangi, NIM 21012060. Saya dari kelas 4B Konstruksi Bangunan Gedung. Saat ini saya akan membahas tentang penelitian lapangan. Penelitian merupakan kegiatan ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang suatu masalah. Pengetahuan yang diperoleh berupa fakta-fakta, konsep, generalisasi, dan teori yang memungkinkan manusia dapat memahami dan memecahkan permasalahan yang dihadapi. Penelitian tidak dapat dibuat dengan serampangan tanpa memperhatikan kaidah keilmuan. Penelitian harus dilakukan berdasarkan prinsip berpikir logis dan dilakukan secara berulang, mengingat penelitian tidak pernah berhenti pada suatu titik waktu tertentu. Dalam berpikir logis, seorang peneliti harus mampu menggabungkan teori dan ide yang ada dengan fakta di lapangan dan dilakukan secara sistematis. Jadi dapat dikatakan penelitian merupakan proses yang dilakukan secara sistematis untuk menghasilkan pengetahuan. Criswell dalam Goni and Fauzan 2014 menyatakan bahwa penelitian kualitatif dilakukan oleh orang-orang atau peneliti yang berkomitmen terhadap waktu yang lama di lapangan. Peneliti menghabiskan waktu berjam-jam di lapangan, mengumpulkan data yang banyak menghadapi isu-isu lapangan untuk mencoba mencapai akses, hubungan, dan perspektif orang dalam. Observasi partisipatif atau observasi partisipan merupakan teknik pengumpulan data yang paling lazim dipakai dalam penelitian kualitatif, termasuk penelitian lapangan, karena fokus penelitian kualitatif adalah pemahaman dan kemampuannya dalam membuat makna atas suatu kejadian atau fenomena pada situasi yang tampak. Berdasarkan metode penelitian lapangan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian lapangan memiliki karakteristik antara lain: 1. Peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam suatu penelitian sehingga betul-betul memahami dan menggambarkan interaksi sekelompok orang atau budaya tertentu. 2. Menggunakan berbagai sumber informasi dalam mengumpulkan data untuk memberikan gambaran secara terinci dan mendalam tentang respon dari suatu peristiwa. 3. Mengkaji terhadap cara manusia memperlakukan benda-benda dan hal-hal di sekitar melalui indera-inderanya. 4. Objek dan pariwisata dilihat dari perspektif manusia itu sendiri. Kemudian setiap manusia mempunyai interpretasi berbeda atas pengalamannya, kehidupannya masing-masing. Keempat, objek dan peristiwa dilihat dalam perspektif manusia itu sendiri. Karena setiap manusia mempunyai interpretasi berbeda atas pengalaman kehidupannya masing-masing. 5. Menekankan pentingnya simbol dan proses yang terjadi dalam interaksi sebagai sesuatu yang mendasar untuk memahami perilaku manusia. Perkenalkan, nama saya Gloria Irana Pola, NIM 21012050. Pada saat ini saya akan mempresentasikan makalah yang saya buat yang berjudul Penelitian Lapangan. Penelitian merupakan kegiatan ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang suatu masalah. Pengetahuan yang diperoleh berupa fakta-fakta, konsep, generalisasi, dan teori yang memungkinkan manusia dapat memahami dan memecahkan permasalahan yang dihadapi. Banyak yang tidak mengetahui bahwa pada dasarnya penelitian yang dilakukan tidak semata-mata terfokus pada alat yang digunakan dalam penelitian, tetapi tergantung pada landasan filsafat yang melatar belakangi penelitian yang dilakukan. Pembahasan penelitian lapangan itu diperkenalkan di kancah akademik pada paruh kedua abad 19. Pada umumnya, metode ini diterapkan oleh peneliti antropologi. Menurut Bronislaw Malinowski, peneliti sosial harus berinteraksi langsung dan hidup bersama masyarakat bumi, mempelajari adat istiadat, kepercayaan, serta proses sosialnya. Penerapan metode field research untuk penelitian lainnya merupakan langkah yang tepat dikarenakan kemampuannya untuk sekaligus memetakan aspek budaya. Penelitian kualitatif yang dimaksud adalah biografi.
Dalam penelitian biografi, peneliti memfokuskan diri pada satu orang individu, kemudian dia membangun penelitian dari cerita dan epipnahi dari kejadian-kejadian spesial, kemudian menempatkannya dalam konteks yang lebih luas serta membangkitkan keberadaan peneliti dalam penelitian tersebut. Kedua, etnografi itu pada dasarnya adalah penelitian mengenai cara orang-orang berinteraksi dan bekerja sama melalui fenomena teramati dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, studi fenomenologi itu mencoba mencari arti pengalaman dalam kehidupan. Peneliti menghimpun data berkenaan dengan konsep, pendapat, pendirian, sikap, penilaian, dan pemberian makna terhadap situasi atau pengalaman dalam kehidupan. Keempat, studi kasus, metode penelitian yang memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci. Kelima, interaksi simbolik itu perspektif interaksi simbolik merupakan cara pandang terhadap perilaku manusia yang dilihat dari interaksinya yang menggunakan simbol-simbol. Keenam, grounded research. Penilaian kualitatif yang paling pokok sesuai tujuannya adalah penelitian yang menghasilkan teori dari dasar. Ketujuh, penelitian tindakan. Ini merupakan kajian tentang situasi sosial praktis dengan maksud untuk meningkatkan kualitas kegiatan yang ada di dalamnya. Kedelapan, naratif. Studi naratif merupakan strategi penelitian di mana di dalamnya peneliti menyelidiki kehidupan individu-individu dan meminta seseorang atau kelompok individu untuk menceritakan kehidupan mereka. Jadi, kesimpulannya bahwa penelitian lapangan memiliki karakteristik antara lain mengamati dan berpartisipasi secara langsung, menggunakan berbagai sumber informasi, mengkaji terhadap cara manusia memperlakukan benda-benda dan hal-hal di sekitar, objek dan peristiwa dilihat dalam perspektif, dan kelima, menekankan pentingnya simbol. Terima kasih, demikian presentasi saya. Perkenalkan, nama saya Eunika Imania Kaligis dari kelas 4B KBG dengan NIM 21012048. Saat ini saya akan menjelaskan penelitian lapangan di kewirausahaan. Penelitian lapangan merupakan metode yang sangat penting untuk mengumpulkan data secara langsung dari lapangan yang berkaitan dengan kegiatan usaha atau bisnis yang sedang dikembangkan atau akan dikembangkan. Dengan melakukan penelitian lapangan, para pengusaha atau wirausaha dapat memahami kebutuhan pasar, mengidentifikasi peluang bisnis, dan memperoleh informasi penting yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang tepat. Di era globalisasi saat ini, persaingan bisnis semakin ketat. Sebagai seorang wirausahawan atau calon wirausahawan, kita harus memiliki strategi yang tepat untuk memenangkan persaingan. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu melakukan penelitian lapangan yang komprehensif dan terperinci. Ada beberapa rumusan masalah yang mungkin muncul dalam penelitian lapangan, seperti bagaimana menemukan informasi yang akurat dan relevan tentang pasar dan pesaing, apa yang menjadi kebutuhan pelanggan, dan bagaimana produk atau layanan dapat memenuhi kebutuhan tersebut, bagaimana kita memperoleh data yang valid dan reliable dalam melakukan penelitian lapangan. Yang keempat yaitu bagaimana kita mengumpulkan data dari responden yang sulit dijangkau dan bagaimana kita menganalisis data yang telah dikumpulkan secara efektif dan efisien. Tujuan dari penelitian lapangan ini yaitu untuk menemukan informasi tentang pasar dan pesaing yang berguna untuk pengambilan keputusan bisnis. Yang kedua yaitu memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan pelanggan dan preferensi mereka. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi peluang bisnis yang dapat dikembangkan. Yang keempat yaitu memperoleh data yang valid dan variabel untuk pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik. Dan terakhir meningkatkan kinerja bisnis dan daya saing perusahaan.
Untuk melakukan penelitian lapangan, ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama, pemilihan metode penelitian harus disesuaikan dengan tujuan penelitian dan sumber data yang tersedia. Ada beberapa metode penelitian yang dapat digunakan seperti observasi, wawancara, studi kasus, dan survei. Misalnya jika kita memiliki tujuan penelitian yaitu untuk memperoleh informasi tentang kebiasaan dan perilaku pelanggan, maka kita memerlukan metode wawancara yang lebih baik, yang lebih tepat daripada observasi. Namun jika tujuan penelitian kita untuk memperoleh informasi tentang persaingan bisnis, maka metode observasi mungkin lebih efektif. Kedua, setelah memilih metode penelitian yang tepat, langkah selanjutnya yaitu menentukan teknik pengumpulan data yang akan digunakan. Ada beberapa teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian lapangan, seperti wawancara, observasi, dan studi kasus. Yang pertama itu wawancara. Kelebihan dari teknik ini yaitu memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi yang mendalam dan lebih detail dari responden. Yang kedua yaitu observasi. Kelebihan dari teknik ini yaitu memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi yang objektif. Yang ketiga yaitu studi kasus. Kelebihan dari teknik ini yaitu memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam dan detail tentang kasus yang dipelajari. Ada juga teknik pengumpulan data yaitu survei, namun kekurangan dari teknik ini yaitu kemungkinan bias dalam pemilihan sampel dan kesalahan pengukuran. Setelah mengumpulkan data, langkah selanjutnya yaitu melakukan analisis data. Analisis data ini merupakan proses memeriksa, membersihkan, mengubah, dan memodelkan data untuk menemukan informasi yang berguna dan mendukung pengambilan keputusan. Beberapa teknik analisa data yang sering digunakan dalam penelitian lapangan yaitu analisis deskriptif, inferensial, multivariat, dan kualitatif. Dalam melakukan penelitian lapangan, mungkin timbul masalah-masalah seperti kesulitan mengumpulkan data, kesulitan dalam mengakses lokasi penelitian, atau kesulitan dalam memahami data yang telah dikumpulkan. Oleh karena itu, diperlukan cara untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Cara yang pertama yaitu memperluas sumber data. Jika kita memiliki kesulitan dalam mengumpulkan data, maka cara yang dapat dilakukan yaitu memperluas sumber data. Misalnya, jika kesulitan dalam mengumpulkan data dari responden, maka kita dapat mencari data dari sumber lain seperti literatur atau dokumen. Yang kedua, kita menggunakan teknologi. Dengan menggunakan teknologi seperti kamera atau rekaman video dapat membantu dalam mengatasi kesulitan dalam mengamati kegiatan atau perilaku yang terjadi di lapangan. Yang ketiga yaitu memperdalam analisis data. Jika kita memiliki kesulitan dalam memahami data yang telah dikumpulkan, maka dapat dilakukan analisis data yang lebih mendalam seperti analisis kualitatif. Melalui penelitian lapangan ini kita dapat memperoleh informasi yang penting dan dibutuhkan untuk pengambilan keputusan yang tepat dalam bisnis. Melalui penjelasan saya tentang penelitian lapangan, kita dapat memperoleh informasi yang penting dan dibutuhkan untuk pengambilan keputusan yang tepat dalam dunia bisnis. Semoga penjelasan saya ini dapat memberikan manfaat. Sekian dan terima kasih. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Clary Sevanya Datu, NIM 21012056. Saat ini saya akan menjelaskan tentang penelitian lapangan. Poin yang akan kita bahas, langkah-langkah penelitian lapangan. Pertama, tentukan tujuan penelitian. Tentukan tujuan utama dari penelitian ini, apa yang
ingin kita pelajari atau temukan dari bisnis tersebut. Yang kedua, identifikasi populasi dan sampel penelitian. Identifikasi populasi atau kelompok target dari bisnis tersebut dan pilih sampel yang akan kita teliti. Yang ketiga, kumpulkan data. Kumpulkan data dari berbagai sumber seperti wawancara dengan pemilik bisnis, karyawan, pelanggan, atau pesaing. Yang keempat, analisis data. Analisis data yang telah kita kumpulkan, gunakan teknik analisis yang tepat seperti analisis SWOT, analisis 5C, atau analisis Porter 5 Force. Yang kelima, buat laporan penelitian. Buat laporan penelitian yang rapi dan jelas dengan menggunakan hasil analisis data yang telah dilakukan. Laporan harus mencakup kesimpulan dan rekomendasi untuk pengembangan bisnis tersebut. Yang keenam, dalam melakukan penelitian lapangan, penting untuk memperhatikan etika dalam penelitian seperti meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik bisnis, menjaga kerahasiaan data, dan menggunakan data dengan bijak. Terima kasih. Nama saya Angelin Kobang dengan NIM 2101233 dari kelas 4 BKBG. Pada saat ini saya akan membahas materi mengenai penelitian lapangan. Dan saya menjelaskan materi ini bertujuan untuk yang pertama, agar kita mengetahui definisi dan manfaat penelitian. Yang kedua, agar kita mengetahui mengapa perlu dilakukannya penelitian. Dan yang ketiga, agar kita mengetahui kriteria penelitian yang baik. Kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu definisi dan manfaat penelitian. Dalam dunia pendidikan, terutama pada perguruan tinggi, pemahaman terhadap metode penelitian menjadi penting. Kesadaran akan pentingnya memahami metodologi penelitian menjadikan bidang ilmu ini semakin banyak diminati. Hal ini seiring dengan semakin kompleksnya masalah di dalam kehidupan bisnis dan manajemen. Metodologi penelitian sering dibutuhkan dalam rangka pengambilan keputusan untuk menetapkan strategi maupun kebijakan bisnis. Penelitian atau research berasal dari kata re dan to search, yang berarti mencari kembali. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian adalah suatu proses yang berbentuk siklus yang tersusun berkeseimbangan tanpa batas. Penelitian secara umum terbagi menjadi dua, penelitian ilmiah dan penelitian non-ilmiah. Penelitian ilmiah ini adalah penelitian yang mengandung unsur-unsur ilmiah atau keilmuan di dalam aktivitasnya. Penelitian non-ilmiah tidak memiliki kelengkapan unsur-unsur seperti pada penelitian ilmiah. Penelitian yang tidak ilmiah umumnya tidak menggunakan penelitian atau logika akal, tetapi menggunakan prinsip kebetulan atau coba-coba atau spekulasi. Sebuah kegiatan dapat disebut penelitian bila memenuhi beberapa kriteria. Di antaranya adalah 1. Harus ada hal-hal yang ingin diselidiki. 2. Untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, diperlukan cara atau metode tertentu. 3. Hasil penyelidikan, yaitu berupa fakta, ketentuan, kaidah, atau hukum. Kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu pentingnya melakukan penelitian. Ada sekurang-kurangnya ada 4 sebab yang melatar belakangi mengapa penelitian itu perlu dilakukan. Pemenuhan rasa ingin tahu, pecahan masalah. Yang terakhir adalah pemenuhan perkembangan diri. Kita masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu kriteria penelitian yang baik. Ciri-ciri karya tulis ilmiah atau penelitian yang baik diantara lain, yang pertama, bersifat kritis dan analitis, yang kedua, memuat konsep dan teori, ketiga, menggunakan istilah dengan tepat dan definisi uniform, 4, rasional, dan yang kelima, objektif. Jadi, pemahaman terhadap metode penelitian menjadi penting. Kesadaran akan pentingnya memahami metodologi penelitian menjadikan bidang ilmu ini semakin banyak diminati. Metodologi penelitian sering dibutuhkan dalam rangka pengambilan keputusan untuk menetapkan strategi maupun kebijakan bisnis. Oleh karena itu, keputusan penting yang memerlukan tingkat kehati-hatian yang tinggi menuntut pemahaman tentang metodologi penelitian. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alfais Tamilang, NIM 2101264, kelas 4B KPG. Saat ini saya akan membahas makalah tentang penelitian lapangan. Penelitian lapangan atau metode field research diperkenalkan di kancah akademik pada paruh kedua abad 19. Pada umumnya metode ini diterapkan oleh peneliti antropologi. Bagi banyak peneliti,
field research merupakan tantangan sekaligus keasikan tersendiri. Bergabung dengan komunitas yang sama sekali asing, tinggal di daerah pelosok yang jauh dari peradaban, bertemu dengan banyak hal baru dan lain sebagainya merupakan sebuah petualangan yang tidak dapat diterapkan dengan sekedar kata-kata. Metode field research digunakan ketika metode survei ataupun eksperimen dirasakan tidak praktis, atau ketika lapangan penelitian masih terbentang dengan demikian luasnya. Penelitian lapangan merupakan penelitian kualitatif di mana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya setempat. Banyak mahasiswa senang dengan penelitian lapangan karena terlibat langsung dalam pergaulan beberapa kelompok orang yang memiliki daya tarik khas. Menurut Groth and Weng, ada 4 komponen kunci berkaitan dengan field research sebagai bagian dari penelitian kualitatif. Yang pertama, penekanan pada setting natural. Yang kedua, fokus pada interpretasi dan makna. Ketiga, fokus pada cara responden memaknai keadaan dirinya. Keempat, penggunaan beragam taktik. Beberapa permasalahan dalam field research yang umumnya dilakukan sarjana antropologi, waktu yang dialokasikan untuk penelitian bisa sangat panjang. Neumann melukiskannya dalam rentang antara beberapa minggu hingga bertahun-tahun. Hal ini bisa dipahami karena subjek penelitian di lingkungan antropologi umumnya memang memiliki karakteristik berubah secara evolusi. Sekian presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agung Pratama. Saya dari kelas 4 BKBG ingin membuat video makalah tentang kewirausahaan. Adapun isi makalah dari saya adalah sebagai berikut. Oke, kita masuk di pembahasan, yaitu penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan salah satu kegiatan pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan ilmu mendalam akan literatur yang dipakai dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Penelitian lapangan biasa dilakukan untuk memutuskan ke arah mana penelitiannya berlandaskan konteks penelitian lapangan dia bisa dipersiapkan di luar ruangan. Oke, ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam melakukan penelitian, yaitu 1. Mengamati perihal sehari-hari yang biasa atau tidak biasa dalam setting kehidupan sehari-hari. 2. Terlibat langsung terhadap orang yang diteliti. 3. Memperoleh sudut pandang orang yang diteliti sekaligus mempertahankan perspektif analitis orang luar. 4. Menggunakan beragam teknik dan keterampilan sosial secara luas. 5. Menghimpun data berwujud catatan rinci, bagan peta maupun gambar untuk kepentingan deskripsi. 6. Memandang gejala dalam konteks sosial. 7. Mengembangkan empati dengan orang yang diteliti. 8. Memperhatikan aspek-aspek kebiasaan istiadat. 9. Tidak memaksakan sudut pandang sebagai orang luar. 10. Mampu mengatasi stres, ketidakpastian, dan masalah-masalah etis. Adapun langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam penelitian lapangan, yaitu 1. Persiapan mengkaji bahan pustaka dan meluaskan fokus perhatian. 2.
memilih lokasi lapangan, dan memperoleh akses untuk masuk dalam lokasi tersebut. 3. Memulai di tempat penelitian dan menjalin hubungan sosial dengan orang yang diteliti. 4. Memilih peran sosial. 5. Mengumpulkan data di lapangan. 6. Menganalisis data, mengembangkan dan mengevaluasi hipotesa kerja. 7. Memfokuskan pada aspek-aspek khusus dari setting yang diteliti dan memainkan pengambilan sampel secara teoritis. 8. Memainkan wawancara. 9. Meninggalkan lokasi, menempatkan analisis, dan menulis laporan penelitian lapangan. Adapun jenis-jenis catatan lapangan yaitu Jot Notes merupakan catatan yang diproduksi di tempat penelitian. Catatan ini ringkas dan hanya telah tersedia, pokoknya kata-kata yang dapat mengingatkan memori di tempat perihal terjadinya. 2. Catatan pengamatan langsung. Direct Observation Notes merupakan catatan yang diproduksi langsung setelah peneliti meninggalkan tempat perihal jadinya. Catatan ini disusun secara kronologis berlandaskan tempat, waktu, dan urutan perihal terjadinya. 3. Catatan interpretasi peneliti. Telah tersedia, pokoknya interpretasi dari peneliti mengenai suatu perihal terjadinya tertentu. 4. Catatan analitis. Menuliskan taktik, rencana, keputusan, prosedural, serta kritik pribadi mengenai keputusan yang diambilnya sendiri. 5. Catatan pribadi. Telah tersedia, pokoknya catatan pribadi peneliti mengenai segala hal yang peneliti rasakan dalam mengadakan penelitian. 6. Peta dan diagram. Memerankan, menggambarkan situasi di tempat perihal terjadinya dan memudahkan pembaca. Baik, itulah tadi video makalah dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.